Semua hal yang ada kaitannya dengan US dollar saat ini sepertinya akan bergerak berlawanan. Dan itu yang terjadi kalau kita lihat dengan pasar saham yang relatif bergejolak turun dan termasuk emas. Kali ini sudah tembus di bawah level 1830. Apa yang terjadi berikutnya? Salah satunya adalah pertanyaan, apakah betul saat ini market sedang panik? Oke, kita lihat terlebih dulu uraian berikut ini. Ya, economic data untuk hari ini akan relatif sempit dan juga fokusnya hanya kepada job openings yang akan dirilis nanti malam kurang lebih di jam 9. Oke, kita lihat terlebih dulu. Ekspektasinya adalah turun di angka 8,8 juta dari sebelumnya 8,82 juta. Artinya ada penurunan tipis saja di situ. Dan apa yang akan terjadi? Kemungkinan kita ini adalah sebagai salah satu indikasi dari lapangan pekerjaan. Ya, data jobs sendiri adalah seperti kita ketahui bahwa dia akan memberikan gambaran ataupun ulasan terkait dengan komposisi ataupun kondisi lapangan pekerjaan yang tersedia dan belum terisi. Nah, dengan data tersebut, kalau aktualnya lebih besar daripada ekspektasi, of course ini akan menggerakkan dolar kembali mengalami kenaikan. Dan itu berarti menguat terhadap semua mata uang, termasuk menekan kepada emas dan juga potensi pasar saham. Kenapa? Karena posisinya adalah semakin datanya relatif lebih bagus, maka kemungkinan kecenderungan untuk Fed menghentikan siklus kenaikan suku bunganya akan relatif lama. Dan itu berarti harapannya semakin terkikis. Sementara kalau misalkan aktual lebih kecil dari ekspektasi, posisinya kebalikan. Dolarnya akan relatif menyempit atau dalam hal ini adalah menurun. Kemudian emas ataupun forex yang lainnya akan berpotensi mulai kenaikan dan itulah kesempatan saat dolar melemah. Katakanlah kalau misalkan kita perhatikan dari US dollar 9 atau bahkan 10 minggu berturut-turut dia mengalami kenaikan dan minggu kemarin adalah minggu yang ke-11. Apakah minggu ini akan menjadi yang ke-12? Semua akan bergantung kepada data-data ekonomi tersebut dan termasuk apa yang disampaikan oleh para pejabat Fed. Tapi fokus dari semua itu adalah yang menggerakkan market selama ini terkait dengan kekhawatiran suku bunga. Kenapa? Kita coba uraikan sedikit. Posisi sekarang memang libur panjang di China yang harusnya tidak akan mengganggu konsentrasi market terutama untuk Hang Seng. Tapi China memiliki permasalahan sendiri terkait dengan kondisi ekonomi yang belum pulih. Tapi hal ini bukan menjadi sorotan utama. Yang menjadi sorotan utama adalah efek dari libur panjang China tersebut. Kalau misalkan kita lihat, setiap libur panjang akan ada fase ataupun masa di mana pergerakan atau mobilitas dari warga. Dan itu dinilai sebagai potensi pertumbuhan ataupun tingkat konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi. Kalau itu yang terlebih tinggi, maka kemungkinan tingkat permintaan minyak kecenderungannya adalah mengalami kenaikan. Dan imbasnya adalah harga minyak yang relatif akan kembali mengalami kenaikan. Oke, mungkin Anda bertanya, tapi kan harga minyak sekarang ini sedang turun ke level 88. Ya, sedang turun karena sejak kemarin kita belum melihat koreksinya. Tapi libur panjang China akan berjalan sampai akhir pekan ini. Dan kita belum dapatkan data faktualnya. Apakah ada mobilitas yang lebih tinggi untuk saat ini atau tidak. Tapi informasi lebih awal tadi pagi saya mendapatkan potensi tingkat permintaan juga relatif katakanlah mungkin agak rebound. Dan itu yang dikhawatirkan dalam akhir pekan nanti. Kalau memang ternyata reportnya menunjukkan bahwa tingkat permintaan minyak juga mendulang atau naik lebih tinggi dari China, maka harga minyak entah dunia akan kembali naik di atas level $90 kembali. Yang sangat dikhawatirkan adalah kalau sampai minyak mentah naik sampai mendekati atau bahkan sentuh level $100. Dan itu yang tidak disukai. Kenapa? Karena itu akan mengganggu harapan ekspektasi terkait dengan inflasi yang lebih rendah. Dan akhirnya inflasi yang lebih tinggi ini tentunya akan mendorong harapan bahwa Fed kemungkinan akan tetap melanjutkan siklus kenaikannya di tahun 2024. Dan itu bad news untuk semua market, termasuk salah satu yang paling mencolok adalah emas. Oke, dan itulah yang akhirnya membuat yield atau dalam hal ini kurva imbal hasil Amerika terutama untuk 10 tahun itu mengalami kenaikan. Dan itu pula yang mengakibatkan kenapa US dollar mengalami penguatan lebih lanjut, lebih kuat daripada rivalnya, lebih kuat daripada komoditi. Dan juga seperti kita ketahui semakin dolar meningkat berarti semakin mahal dan borrowing cost itulah yang menekan harga saham. Oke, inilah kesimpulannya. Inflasi PCE yang kemarin sempat dirilis memicu pergerakan di malam hari. Dan itu betul adanya bahwa dolar kembali menguat. Dan kenaikan harga minyak, lalu kemudian PCE yang naik, spending yang naik, maka kita akan lihat nanti data inflasi atau CPI yang akan dirilis setelah data NFP. Kurang lebih berarti minggu depan ya, atau 1 minggu setelah data non-farm payroll. Nah, non-farm payroll sendiri itu akan memberikan figur ataupun gambaran terkait dengan kondisi lapangan pekerjaan ataupun sektor pekerjaan Amerika. Dan itulah yang menjadi titik berat
bagi Fed untuk melakukan kebijakan berikutnya di bulan November. Seperti apa yang sempat dikatakan oleh para pejabat, maka itu hal juga yang bisa mendorong kemungkinan harapan terkait dolar yang lebih tinggi, US Treasury yang lebih tinggi, dan itu pula yang menekan atau mendorong kepada USD Japanese Yen yang lagi-lagi kita kembali melihat level yang mendekati level 150. Seperti apa yang sempat kita kupas kemarin, selama intervensi verbal yang muncul, maka efeknya tidak akan terlalu lama, tidak akan terlalu mengekang, tidak akan terlalu menekan Japanese Yen. Malah cenderungannya adalah market akan menguji kesabaran atau keseriusan dari para pembuat kebijakan tersebut. Dengan cara apa? Spekulan kemungkinan akan mendorong harga lebih tinggi lagi, dan itu yang sudah kita lihat berkali-kali. Saat ini, kalaupun misalkan suggestion kami adalah rekomendasi untuk melakukan buy, tapi tidak disarankan untuk melakukan buy terlalu lama. Artinya, be smart. Kalaupun misalkan Anda melakukan buy, cukup dengan target sepenuhnya, dan begitu mendekati level resistance kritikal, segera exit, lalu kemudian siap-siap standby apapun yang terjadi, karena kemungkinan ini sudah mulai bikin gerah kepada Jepang. Tapi perkiraan saya mungkin baru akan dilakukan setelah mereka melihat data non-farm payroll di hari Jumat. Ya, dengan patokan, kalau misalkan data non-farm payroll-nya relatif lebih rendah, setidaknya mereka punya keleluasaan untuk mengharapkan dolar turun, US Treasury yield turun, dan akhirnya USD Japanese Yen bisa mulai penurunan, dan itu berarti Japanese Yen-nya akan menguat. Tapi sebaliknya akan berisiko juga kalau ternyata data non-farm payroll Amerikanya relatif lebih tinggi, maka potensinya dolar kembali mengalami kenaikan, US Treasury mengalami kenaikan, dan itu berarti USD Japanese Yen juga akan mengalami kenaikan. Dan disitulah mungkin letaknya, mau tidak mau mereka akan melakukan intervensi awal. Walaupun saya agak ragu, selama itu hanya berupa verbal, artinya cuman ucapan, cuman omongan doang, maka kemungkinan efeknya tidak akan terlalu lama. Yang paling diperlukan adalah apa yang terjadi atau yang pernah terjadi tahun 2022. Dan kita akan lihat Oktober 2022 apakah akan terulang kembali di tahun ini, semua terkait dengan laporan ataupun proyeksi ekonomi dari Jepang. Nah, dengan demikian, hati-hati teman-teman, upcoming fokus yang akan kita nantikan adalah rencana Jepang untuk mengumumkan stimulus lebih lanjut terbaru di bulan Oktober. Tanggalnya berapa masih tentatif, nanti saya akan informasikan lebih lanjut kalau sudah dapat informasinya. Nah, mereka akan mendukung untuk kenaikan upah perusahaan dan juga rincian masih tetap kita nantikan. Dan kaitannya dengan hal ini, berarti tertuju kepada fokus yang disampaikan Ueda. Kalau ternyata tingkat upah meningkat, lalu kemudian inflasi juga tetap tinggi, barulah mereka mungkin saja akan menaikkan suku bunga dan keluar dari negative phase. Dan itu mungkin salah satu intervensi yang lebih afdol atau yang lebih kuat daripada sekedar melepas dolar dan membeli yen. Nah, yang kedua adalah non-farm payroll. Kaitannya dengan USD Japanese Yen tentunya tadi sudah kita sampaikan, dan tentunya juga akan sangat leluasa mengganggu ataupun mempengaruhi pergerakan dari saham ataupun emas. Jadi untuk teman-teman yang bertransaksi emas terutama, hati-hati, kita mungkin belum lihat bottomnya, tapi sudah mendekati bottom. Tapi masalahnya bottom mungkin saja muncul bottom kembali atau lebih rendah, dan semua itu menanti kepada non-farm payroll. So, sampai kapan dia akan bergerak atau dolar akan mengalami penguatan, sepertinya kita harus sabar terlebih dulu. Paling cepat kita baru akan dapatkan gambarannya di hari Rabu, karena disitulah ada data ADP, ISM, dan juga data non-farm payroll di hari Jumat. Jadi harap bersabar dan tetap menggunakan risk management, karena semua itu bisa saja berubah kalau ada pengumuman yang tiba-tiba mengejutkan.